perlihatkan sini. Terus ditambah dengan K-nya ini untuk springnya. 2 minus 1 minus 1, 2. Terus X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, kalau dituliskan dalam pembelajaran matematika itu seperti ini. Contohnya kalau misalkan kita ketahui kita gunakan di mana X1, X2 itu bergerak dengan arah konstan U1, U2 di mana ada eksponensial secara konstan. Nah, kita tuh pertama kita cari dulu, kan sebelumnya tuh natural frekuensi kalau single degree of freedom tuh dia omega sama dengan akar dari K per M. Karena sebelumnya kita udah sempat bahas cara penurunan rumusnya. Kalau misalkan multi degree of freedom itu dia bagaimana cara mendapatkan nilai omega. Karena omeganya natural frekuensinya tidak hanya satu, tentunya dia menggunakan metode pendekatan yang berbeda terhadap persamaannya, maka dapat dituliskan ini kita substitusi persamaan yang ini ke equation of motion. Jadi kita dapatkan itu ms kuadrat, ya ms kuadrat, karena dia turunan awalnya kan dia EST, ST, MS, S kuadrat, 1001, matriks itu dia selalu simetris. Ini U1, U2, terus EST, ditambah, ini hanya pengantar bagaimana rumusnya itu bisa ada ya. Jadi kalau misalnya agak complicated, memang complicated. Hanya 1, 2, terus ini U1, U2, akan agak percepat bagian sini EST sama dengan 0, 0. Karena ini case-nya dia belum ada persamaan harmonik atau non harmonik. Terus selanjutnya itu MS kita masukkan ke matriks, jadi MS kuadrat ditambah 2K, ini K kali 2 MS dikalikan 1. Jadi contoh gini, cara kalinya tuh MS kuadrat dikalikan 1 kan MS kuadrat ditambah 2 dikalikan K. Jadi ini kan 2K. Terus matriks ke ininya kan jadinya MS dikali 0, 0. Kali 1 jadi minus K kan ya. Nah, ini sama lagi nih. Ini MS dikalikan 0, hasilnya 0. K kalikan minus 1 jadi minus K. Minus K. Terus ini sama lagi. MS dikalikan 1 kan jadi MS kuadrat plus ini kan K kali 2, 2K. Nah, matriksnya tuh dari situ. Kita lihat dari ini kali matriks yang sini. Terus K kali matriks yang ini. Terus kita lanjutkan terhadap ini jadi U1, U1, U2 sama dengan 0, 0. Nah, ini tuh persamaannya ini disebut sebagai uh, no, it's not equivalent, but eigenvalue. Eigen, Eigenvalue problem uh, untuk S kuadrat. Nah, jadi kita cari nih untuk case untuk S kuadratnya bagaimana. Nah, dalam teori dynamic structure itu, kalau determinan matriks berapapun itu, kalau sama dengan 0, maka
kita bisa tuliskan nih ini matrisnya dikeluarin yang ms kuadrat ini jadi sama dengan eh, ms kuadrat ditambah 2k ini determinannya dikeluarin jadi ms kuadrat ditambah 2k dikurang minus k dikali k minus k. Ini hasilnya, ini kita kali matriksnya. Jadi ms m kuadrat s pangkat 4 ditambah 4k ms kuadrat ditambah ini kan jadi 3k kuadrat sama dengan 0. Jadi s kuadrat, oh enggak, kita bagi semuanya dibagi m, jadi yang ini dibagi m, maka didapatkan s pangkat m kuadrat, s pangkat 4, terus ditambah dengan 4k per m s kuadrat ditambah 3k pangkat 2 bagi m kuadrat sampai 0. Ini kita sederhanakan sebenarnya. Terus kita dapat ini kan sama dengan 0 itu disebut sebagai karakteristik equation. Nah, dari sini kita bisa dapat untuk mencari berapa nilai S-nya itu. Caranya kita bagi jadi 2, ini kan bisa jadi kayak gini. S kuadrat ditambah K per M itu S kuadrat ditambah 3K per M. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat nih cara mencari nilai untuk natural frekuensi. Ini kan kalau keluar jadi S kuadrat sama dengan minus K per M per M. Terus S kuadrat sama dengan minus 3K per M. Nah, karena sama dengan teori sebelumnya, kalau misalkan kuadrat itu kan bisa jadi ada imajinernya, maka mencari nilai S itu sama dengan plus minus imajiner dari omega. Dan kalau yang sebelahnya ini, S-nya itu sama juga plus minus imajiner omega 2. Jadi untuk mencari, ini kan jadinya bisa jadi natural frekuensi pertama, ini natural frekuensi kedua. Jadi bisa kita tuliskan kalau natural frekuensi yang didapatkan untuk omega 1 itu adalah akar dari K per M. Sama kayak omega yang single degree of freedom. Tapi untuk omega 2 itu berdasarkan yang ini, jadi akar dari 3K per M. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat kan, untuk mencari mode 1, mode 2. Nanti habis ini saya jelasin maksudnya mode 1, mode 2, mode 3, dan seterusnya itu apa sih? Nah, dari natural frekuensi kan kita bisa dapatkan informasi bagaimana gelombang dan lain sebagainya terhadap pergerakan atau misalnya ada external force terhadap misalnya bangunan 2 lantai atau 3 lantai. Eh, terus kita cari S kuadrat sama dengan minus K per M. Itu kalau dibuatkan matriks jadi K minus K minus K. K minus K. U1, U2 sama dengan 0, 0. Ini kalau dituliskan lagi matriksnya jadi ini dikali jadi KU1 dikurang KU2 sama dengan 0 itu sama dengan U1, U2 ini akan dibentuk alfa
satu satu. Nah, ini itu disebut sebagai uh, natural mode satu. Terus untuk natural mode 2-nya bagaimana caranya? Sebentar saya jelasin lagi untuk natural mode 2-nya. Caranya itu hmm, S kuadrat sama dengan minus K minus 3K karena per M itu dituliskan eh, minus K minus K minus K minus K. Karena dia dua-duanya minus, maka ini U1 U2 sama kayak yang S1 sampai 00. Jadi dituliskan minus K U1 minus K U2 sama 0. Maka penulisan untuk natural mode-nya U2 itu sama dengan alpha 2 1 minus 1. Nah, ini disebut sebagai natural mode 2. Sebenarnya contoh mod-modnya ini saya bisa perlihatkan dalam pemodelan matematika. Sebentar saya buka matematika saya dulu. Biar agak kebayang, mungkin ini agak complicated dipahami juga soalnya turunan rumus terus. Um, hmm, Sebentar saya buka dulu file matematika saya. Matematika saya. Sebentar ya, jangan saya kurang bagus. Kemudian, jaringan saya ada. Sebentar ya, jaringan saya terputus di laptopnya. Iya, udah siap. Hmm,
Um, apakah suara saya terdengar? Maaf, aduh jaringannya terputus. Terdengar, Pak. Terdengar, Oke, Pak. kalau layar saya apakah udah kelihatan share screen-nya? Kelihatan Sudah, nggak nih? Pak. Pak. Nah, ini contohnya kalau misalkan ini contoh pemodelan matematika yang tadi um, saya jelasin equation-nya, kita masukkan ke persamaan matematika menggunakan software matematika. Jadi sebenarnya ada banyak software yang, tapi yang um, paling familiar tuh biasanya pakai Wolfram Matematika yang ini dengan uh, MATLAB. Mungkin ada yang familiar dengan MATLAB. Nah, persamaan yang tadi itu kita tuliskan, dia jadi kayak coding gitu, Python atau JavaScript, tapi dia agak berbeda. Enaknya Wolfram itu kita tinggal masukin equation-nya. Jadi contohnya kayak gini. Nah, misalkan ini ada bangunan. Ini tuh kalau dilihat nih kursornya kelihatan nggak? Kursornya yang putih yang ini. Nah, yang ini itu tuh jadi spring yang ini spring. Terus anggap ini adalah story satu, story 2, story 3, story 4. Story maksudnya lantai. Nah, contohnya ini kan saya buat pemodelan ini bisa adjustable, adjustable. Maksudnya sorry, dimodifikasi. Contohnya saya buat cuman tiga tiga lantai aja, tiga story. Nah, M-nya ini masanya, jadi masing-masing dari masa satu, ini masa satu, masa dua, masa tiga itu berapa dalam satuan ini, kita anggap aja kita buatnya 1000. Contoh kayak gini. Nah, K-nya ini springnya masing-masing yang sini, yang ini. Springnya, sini spring. Nah, ini natural frekuensinya. Kita lihat ya, kalau misalkan natural frekuensinya lebih besar, itu akan, lihat deh pergerakannya, dia akan, nah, tiap pergerakan yang kayak, lihat yang kayak satu, dua, tiga, itu kan dia movementnya ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, itu namanya mode satu, mode dua, mode tiga. Contohnya kayak misalkan kalau natural frekuensinya saya kasih nilai satu, 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 terus coba kita kasih durasi. Bagaimana pergerakan um, dari bangunan ini? Bisa kita lihat. Jadi dia kayak gini. Saya play. Jadi dia bergerak satu. Sebenarnya ada tiga mode. Kita lihat ini pergerakannya yang warna biru tuh mewakili yang satu. Terus ini hijau. Terus sorry, yang hijau sama yang kuning. Bisa dilihat tuh sebenarnya yang kita cari tuh ini loh. Maksudnya perhitungan secara matematika yang jelasin dari pertemuan awal sampai sejauh topik tiga ini, kita tuh mau mencari dari respon dari bangunan yang kita akan, karena kan sebagian besar kan kedepannya kita akan menjadi structural engineering ya, mungkin ada yang sudah, tapi secara teori mungkin kalau menggunakan software kan kayak SAP 2000, SAP 2000 atau ETABS atau finite element modeling lainnya tuh dia menggunakan sistem yang dasarnya semuanya menggunakan sistem matriks. Jadi di belakang saat processing dalam mendesain itu dia menggunakan sistem matriks. Matriks itu yang kotak-kotak yang biasa itu kalau komputasi di komputer yang BAM atau finite element itu dia menggunakan matriks yang sangat kompleks. Mungkin bisa jadi 100 kali 100 berdasarkan eh, desain yang engineer buat. Nah, makanya tuh kadang ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, processing perhitungannya itu berdasarkan sama CPU komputernya juga itu, atau kapasitas dari memori, CPU, dan GPU-nya, karena di belakang layar itu software-nya menghitung satu-satu menggunakan matriks yang seperti tadi saya jelaskan secara manual, tapi menggunakan komputer makanya lebih cepat. Kadang tuh ada yang, makanya kenapa kadang laptop yang misalkan menggunakan Core i3 sama Core i7 dengan series yang terbaru, misalkan sama-sama terbaru, tapi pas runningnya tuh i7 lebih cepat karena dia graphic card-nya lebih besar untuk menghitung secara banyak secara bersamaan. Nah, makanya yang faktor-faktor itu sebenarnya contohnya kayak ini menghitung bangunan tiga lantai seperti ini.
lebih cepat dibandingkan kalau misalkan ada 10 lantai seperti ini. Kita lihat lagi pergerakannya. Dia akan berbeda setiap lantainya, lihat. Yang dia kan shakingnya tuh akan agak berbeda di tiap lantai karena yang mempengaruhi itu yang pertama, um, yang paling mempengaruhi itu stiffness sama dampingnya, sama material yang dia gunakan dan sebagainya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Sebenarnya output dari kenapa sih kita belajar dynamic structure? Karena kita lihat bagaimana respon dari bangunannya itu ketika mendapatkan force. Force itu bisa dari eksternal seperti gempa, atau misalnya vibration dari misalkan dia dekat sama jalanan bangunan, jalanan utama yang jalannya itu banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang besar seperti dump truck, kontainer dan lain sebagainya. Itu kan vibrationnya pasti kalau secara berulang akan eh, memberikan getaran yang secara berulang frekuensinya lebih sering, memberikan dampak kepada bangunan yang terdekatnya, makanya kadang ada yang retak dan lain sebagainya. Nah, vibration tuh bukan cuma itu aja, biasanya suara juga, suara itu sangat mempengaruhi. Biasanya kalau mungkin apa sih itu namanya yang kalau di daerah apa itu yang soundnya keras banget yang sampai viral tuh yang kacanya pecah, dinding rumahnya bergetar, horeng, apa sih yang itu? Nah itu tuh frekuensinya tuh begitu besar, makanya bangunan-bangunan itu bisa retak atau bergetar. Nah frekuensi itu akan, eh, mungkin ada yang tahu teori frekuensi itu tuh akan bergerak misalkan, yang ini sama yang ini tuh memiliki frekuensi yang sama. Ketika frekuensi yang satu ini bergerak, maka iya Fadil, ada yang mau ditanyakan? Frekuensi itu tuh dia akan, ya, it's okay Fadil. Dia akan bergerak kalau memiliki frekuensi yang sama. Jadi kalau misalnya frekuensi ini 200 Hz digerakkan sedangkan yang sebelah ini tuh cuman misal 120 Hz, maka dia nggak akan bergerak. Makanya sistem frekuensi itu sangat berpengaruh dan getaran. Mungkin kita langsung ke contoh soal yang kayak case-nya seperti ini. Cara berhitungnya bagaimana? Sebentar, saya coba buatkan contoh soal yang sederhana. Karena kalau turunan rumus terus kayaknya agak boring dan sangat tidak jelas. Jadi kita ke case tadi yang agak jelas aja. Contohnya kayak gini. Oh, mana yang share screen? Oke, kita lihat contoh soal. Saya lihatkan contoh soal dulu yang kalau misalkan pada bangunan tapi dia rigid connected, berarti dia single degree of freedom. Contohnya kayak gini. Kan kemarin tuh kita jarang case study ini beneran bangunan beneran, soal bangunan yang beneran. Contohnya ini ada bangunan satu lantai. Layar saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, oke, terima kasih yang sudah jawab. Contohnya kayak gini. Terus ada bangunannya tuh dia rigid karena dia jadi satu kesatuan di mana kalau kita ketahuin tuh beratnya ini 6.000 kilogram dengan ketinggian 3,5 meter. Lalu kita tahu untuk nilai EI-nya itu maksudnya, em, dari materialnya, eh, ini tuh flexural, rigid.
Itu tuh nilai EI-nya untuk bangunannya ini tuh 4,0 kali 10 pangkat 12 10 power 10 Newton uh, milimeter square. Nah, kita memperoleh informasi kalau ini tuh bangunannya setinggi 3,5 meter dengan berat massanya itu 6.000 kilometer, 6.000 kilogram dengan EI-nya itu 4 kali 10 pangkat 12 Newton, ya Newton milimeter square. Bagaimana contoh soalannya? Find, calculate natural time period and natural frequency of the frame structure. Nah, cara menghitungnya pertama, em, ini kan kalau dilihat tuh ada dua kolomnya. Kolomnya kan ada kolom satu, ini kolom dua. Karena ini pernyataan di soal adalah fracture rigidity-nya dia bukan satu, maka untuk solusinya, solution. Untuk yang pertama, kita mencari EI untuk di setiap kolom ini masing-masing. Jadi tinggal dibagi dua, maka E, EI for each column awalnya kan 4,0 kali 10 pangkat 12 Newton milimeter square. Jadi masing-masing tinggal dibagi dua, maka 4,0 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter square. Terus kita mencari nilai K-nya. K-nya itu kita ketahui, kita cari per kolom. Per kolom lagi caranya. K, eh, K ini springnya, spring. Jadi kan soalannya kan kita mau mencari natural frekuensi. Kalau N-nya kita udah dapat 6.000. Kalau springnya bagaimana? Caranya yaitu K value uh, for each column. K value untuk setiap kolom. eh, Caranya gini, K1. Kita sebut sebagai K1. Ini equationnya untuk rigid of floor, maka itu dapat dituliskan EI 12 EI per uh, L pangkat 3. Itu for rigid floor. Itu berdasarkan perhitungan beton. Jadi ini kita cari untuk yang beton lantainya. Nah, kita tinggal kalikan 12. Tadi kan ini berapa? 4 kali 10 kali, sorry. 12 kali 4 kali 10 pangkat 6 dibagi L-nya kan 3,5. Jadi 3,5 pangkat 3. Hasilnya ini 1,12. Saya percepat dulu ya, biar saya mau buru yang SDOF dikali 10 pangkat 6 Newton per meter. Nah, kita udah dapat. Maka total value-nya, karena ini kan kita dapat tuh per satu aja. Kita harus cari dua. Tinggal dikali dua sebenarnya. Total K value itu tinggal 2 kali K1. Yang K1 tadi berarti 2 kali 1,12 kali 10 pangkat 6 Newton per meter.
Hasilnya adalah 2, ini kan tinggal dikalikan doang. 2,224, 2,24 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Kita tahu kalau N-nya itu adalah 6.000 kilogram. Terus kita mencari omega atau natural frequency. Rumusnya itu K per M, akar dari K per M. Maka kita masukkan nilainya. 2,24 kali 10 pangkat 6 dibagi 6.000 akar dari. Hasilnya adalah 19. Nanti ini pakai kalkulator yang hitungnya biar lebih cepat. Kalkulator ilmiah. 19,32. Hasilnya ini dalam waktu satuan radian per second. Kita udah dapat nih. Terus kita cari yang kan tadi cari juga calculate the natural time period and natural frequency. Natural frequency kita udah dapat. Bagaimana cara mencari time periodenya? Time periode. Tadi siapa yang bantu jawab yang hitung ini? Mas siapa? Saya dengar tadi ngejawabnya. Apa mau bertanya tadi? Apakah suara saya Sama Pak. terdengar? Siapa Mas? Sama Mas. Sama Pak. Oke, thank you so much. So much. Gini ya namanya. Oke. Jadi untuk mencari selanjutnya tuh ini lebih gampang lagi kalau misalnya udah dapet nih time periode eh, T-nya itu equation-nya adalah 2 pi dibagi dengan omega. Oh my God, it's so easy. Jadi tinggal dimasukin aja nilainya. 2 pi dibagi 19,32. Ini hasilnya adalah em, 1932 325. 0,325 second. Oh my God, thank you. Siapa Mbak namanya? Dewi, Pak. Dewi. Terima kasih Mbak Dewi. Nah ini satuannya second atau detik ya. Jadi time periodenya. Jadi pertama tuh kita kalau misalkan dia, jadi gini, case-nya tuh gini. Kalau misalkan bangunan ini eh, diam aja kayak gini, kira-kira tuh kalau misalnya ada pergerakan dari misalnya dari sisi sini, dari sini segini, kita nggak tahu besarnya berapa, kira-kira pergerakannya berapa. Maksudnya secara konstan. Kita cari dulu natural frekuensinya. Natural frekuensinya kita udah dapat yang omega ini tuh 11,32 radian per second. Jadi pergerakannya itu sebesar 19,32 radian per second. Nah, periodenya itu untuk mendapatkan satu periode itu tuh berapa detik. Jadi kita dapatkan 0,325 detik. Jadi kurang dari 1 detik tuh dia untuk mencapai satu periode. Satu periode itu yang kayak gini, satu periode. Jadi dia 2 pi. Ini kan satu periode tuh gini. Untuk mencapai ini dia membutuhkan berapa detik, berapa waktunya. Ternyata secepat itu untuk bangun ini. Sekarang kita coba kalau misalkan MDOF. Jadi ini kan cuma satu lantai doang nih. Bagaimana kalau misalkan 2 lantai? Nanti gini. Contohnya dia ada 2 lantai. Ini agak gampang sebenarnya ini. Ini soalannya kita cuma mencari nilai K-nya. Ini apa dia ditumpu oleh, oh sorry, dia simply supported. It's not fixed to fix. Jadi dia kayak ada bunda tiga.
ini tingginya. Bentar, ini ada bentuk U1. Ini maaf gambarnya nggak terlalu rapi. Anggap aja ini di tengah. Dan itu tingginya 3,75 meter. Dan ini dari lantai 1, 4,5 meter. Maaf ya, nggak rasionya kurang pas. Nah, untuk nilai untuk masing-masing dari ini tuh, contohnya, aduh, saya pindahin lagi ke sini. Bentar. Nah, sini tuh ada sebenarnya tuh dia tuh kayak gini, K, kolomnya tuh berfungsi sebagai K. Nah, di sini tuh ada pen dulu masanya, di mana ini K2, sorry, dia di flexure di kolomnya, jadi ini K2, ini K1, terus untuk EI-nya kita ketahui dari soal tuh EI total itu 14,4 kali 10 pangkat 11 Newton milimeter square. Nah, ini tuh untuk eh, story 1, jadi total tuh berarti kiri dan kanan. Kalau caranya gitu milimeter. Terus untuk EI total di yang lantai 2 itu kalau misalkan dia cuma bilang EI, berarti EI atau EI total berarti itu tuh rigidnya di secara keseluruhan. Tapi kalau determine kayak gini jadi di apa di breakdown masing-masing, maka itu menjelaskan dari case dari soalannya. Untuk EI total di lantai 2 itu sebesar 7,2 kali 10 pangkat 11 uh, Newton milimeter square. Nah, biasanya dalam desain bangunan itu lantai 1 pasti harus lebih besar dibandingkan lantai 2, 3 dan yang di atasnya, karena kan beban kan diteruskan ke bawah ya, makanya yang bawah tuh harus kuat menopang yang di atas. Nah, untuk bisa hal tersebut bekerja, maka yang atasnya harus lebih kecil daripada yang bawahnya, begitu seterusnya, biar lebih kokoh. Soalnya kita diminta untuk mencari determine K1 and K2 for the frame. Jadi soalnya kayak gini, solusinya seperti ini. Tolong diperhatikan. Solusi. Solusinya, jadi kita harus lihat dulu. I of bottom of story. Jadi kita ubah ke satuan Newton meter. Tadi kan awalnya gini, kita lihat nih satuannya milimeter square. Untuk mempermudah kita menggambar, caranya menghitung, sorry. Kita ubah ke meter. Jadi milimeter ke meter, berarti dibagi 1000. Iya, dibagi 1000 ya. Satu, dua. Iya, dibagi 1000 kan ya? Ya nggak sih? Jadi 14,4 kali ini untuk yang bawah dulu kali 10 pangkat 11 Newton milimeter square tuh kalau dibagi 1000 jadi 1.400.000 1, 2, 3, 4. Jadi 1.440.000 Newton meter square. Begitu pula untuk EI yang top of top of story. Jadi ini cara hitungnya kalau misalkan dia bukan, kenapa menggunakan top and bottom, karena dia cuma 2 story. Kalau misalkan nanti ada story 3, 4, 5, maka nanti
dia hitungnya jadi salah satu AE of first of story first, atau lantai satu biar lebih gampang, lantai dua, lantai tiga, dan lain sebagainya. Ini cuman karena dua aja maka menggunakan kalimat itu atas dan bawah, maka 7 ini 7,2 aduh, kali 10 pangkat 11 Newton milimeter square. Kalau dibagi 1000 lagi berarti 720.000. 1, 2, 3, 4 Newton meter square. Kita udah dapat bagaimana cara menghitung um, uh, untuk kan tadi kita udah dapat nih cara mencarikannya kan kayak gini ya, 12 EI L per 3. Ini kalau misalkan dia cuma satu story. Kalau misalkan dua story bagaimana? Caranya dia berbeda. Story pertama menggunakan equation gini. K value for bottom story. Jadi K1 kita gunakan lagi untuk K1 itu untuk K1-nya yang artinya K untuk spring lantai 1 itu rumusnya adalah 3 EI. Tadi kan yang di atas itu dia 12 EI. Karena dia menopang lebih banyak, makanya dia 3 bukan dikalikan dengan 12. 3 EI L pangkat 3. Sama aja. Jadi 3 kali 1.440.000 dibagi dengan, kita lihat L-nya untuk lantai 1 berapa? 4,5. Kita masukkan nilai 4,5, ini pangkat 3. Ada yang bisa bantu hitung berapa hasilnya? 7.407 koma Berapa? Maaf, Mbak. 4, 400. 47.407,4 Oke, 4. 4 Newton per meter. Terima kasih. Mama Mbaknya siapa? Dewi, Pak. Terima kasih Mbak Dewi. Nah, selanjutnya kalau untuk K value untuk top story, K value, K value for top story, itu K2 sama dengan dia balik lagi 12 EI L pangkat 3. Nah, kita cari 12 dikalikan, sorry ini kayak R jadinya. 12 kali tadi berapa? 720.000. 720.000 dibagi. Nah, kita lihat L-nya berapa? L-nya dia lebih kecil, 3 kali 3,75. Nah, ini pangkat 3 juga. Hasilnya berapa? Ada yang pegang kalkulator? 163.840. 163, 163, 840. 840 Newton per meter. Nama mbaknya siapa? Dewi. Dewi, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Nah, ini kan kita soalnya kan dia cuma minta determine K1 and K2 for the frame. Nah, kalau akan dia minta selanjutnya untuk natural frekuensi, tinggal dimasukkan lagi berapa natural frekuensinya. Tapi di soalan ini kita nggak tahu M-nya berapa. So, wait a minute. Jadi untuk ini soalnya sampai di sini aja penyelesaiannya. Karena kita nggak tahu informasi dari berat dari lantainya itu atau masanya. Gampang kan ya kalau dikasih case study kayak gini. Maksudnya daripada turunan rumus. Iya nggak sih? Iya, Pak. Iya kan ya? Kalau turunan rumus agak membosankan sebenarnya. Oke, saya kasih contoh soal lagi kali ya, bentar. Em, contoh soal mana ya? Biar lebih. Pak, izin tanya. Iya boleh.
Kan kalau ini tuh perhitungannya kan K1, K2. Kalau Ya, misalkan K-nya itu perhitungannya langsung digabung lantai satu sama lantai dua gitu, itu bisa nggak, Pak? maksudnya dia oh karena tadi kan satu-satu ya, langsung di total berarti EI-nya di total gitu, Ya, EI Pak. lantai satu sama EI lantai dua. Sebenarnya nggak bisa Mbak karena masing-masing itu tuh masa yang ditopang tuh berbeda Mbak. Jadi contohnya K ini kan, terima kasih. Nama Mbaknya siapa Mbak? Yang Dewi, bertanya? Pak. Oh Dewi, makasih. Oh Dewi poinnya banyak nih Mbak Dewi. Udah nggak bisa ikut UTS. Oke, caranya gini, bercanda Mbak Dewi. Contohnya kalau misalkan dijumlahkan langsung tuh dia tidak bisa mendefinisikan dari persamaan itu karena K1 ini dia tuh menopang cuman dari lantai sini ke sini sampai masanya. Terus untuk K2 itu dari yang titik topangan yang K1 dia masuk ke K1 dengan masa yang di atasnya dan begitu seterusnya. Kalau misalnya kita gabungkan jadi kayak langsung satu kakak gini, dia tuh tidak bisa mendefinisikan di real case-nya, jadi hasilnya akan berbeda, Mbak. Karena sistem matriksnya juga akan berbeda. Sebenarnya ini sistem matriks sebenarnya, Mbak. Makanya perhitungan untuk K1-nya tuh persamaannya menggunakan 3 kali EI per L pangkat 3 karena ini sebenarnya masuk ke persamaan teori beton. Kalau misalkan udah pada ambil beton, mungkin sudah sangat familiar dengan persamaan ini untuk persamaan karakteristik, eh, f- sorry apa namanya, flexure rigidnya. Jadi jawabannya nggak bisa Mbak Dewi. Tapi terima kasih sudah menjawab, bertanya. Oke, makasih ya, Pak, penjelasannya. Iya. Bentar, saya mau cari yang mode-mode yang kayak saya liatin tadi contoh matematikanya dia bergerak tuh bagaimana pergerakannya. Contohnya kayak gini. Mode satu. Ini agak complicated. Ini kelasnya sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya kelasnya? 9 kan ya? Iya, Pak, Bentar. jam 9. Iya, Pak. Ya, Pak. 800. Oh my God. Ini panjang banget. Bentar ya. Saya cari dulu yang mana ya. Biar agak lebih paham konsep dari mode-modenya. Bentar. Hmm, mungkin habis tes pakai software kali ya biar nggak ngitungnya capek. Kalau misalkan kalian disuruh download software matematika, apakah keberatan di laptopnya masing-masing? Biar perhitungan matriksnya tidak begitu sulit. Bisa, Pak. Oke, nanti saya kasih linknya ya. Hmm, oke, saya kasih yang udah lebih gampang. Oke, kita contoh soal. Contohnya begini, tolong diperhatikan. Ada bangunan 3 lantai. Oke, habis UTS baru pakai software aja deh, biar ujiannya gampang. Eh, Kenapa ini sama besar ya? Aduh, kenapa ya sama besar? Ada 3 lantai, terus soalannya itu eh, determine the modal matrix for mod 1
mod 2 dan mod 3. Kayaknya mod 1 dulu aja deh ini. Kayaknya kepanjangan kalau 3 mod. Oh, no, it's so easy. Mod 1, mod 2, mod 3. Oh iya, udah dapet ya nilainya. Mod 3, mod 3 for uh, 3 story, 3 story reinforce concrete. Hmm, Keren. Where the the stiffness, oh my God, stiffness matrix. Matrix. uh, Contohnya kayak gini. Jadi misalkan ada bangunan kayak gini, terus kita disuruh mencari untuk mod 1, mod 2, sama mod 3 dari 3 bangunan ini. Kalau misalkan dari perkerasan konkrit frame-nya ini tuh dia jadi satu kesatuan kan ya. Em, kita dapatkan dalam bentuk matriks, bukan dalam bentuk yang kayak tadi EI dan bla 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 bla. Dia bentuknya dalam bentuk matriks. Jadi kita tahu matriks K-nya itu dia kayak gini. 1000 minus 1000. Nah, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan software nanti? Karena perhitungan matriks dinamika struktur tuh agak complicated. Jadi saya it's too wasting time. Misalkan kalau ujian nanti, apalagi UAS, materi setelah UAS tuh lumayan agak complicated. Jadi soal satu nomor aja kayaknya nggak bisa jawab. Waktunya 10 jam kurang kalau dihitung manual. Makanya kita menggunakan software biar gampang. Jadi saya mau minta tolong nanti untuk download software Wolfram Matematika. Untuk matris K-nya kita dapat. Jadi matris itu dia selalu, kalau dalam menghitung nanti saya jelasin cara menghitung matriksnya yang simple. Um, Dia tuh harus selalu simetri. Simetris itu maksudnya sisi yang ini sama sisi yang ini tuh pasti sama hasilnya. Jika dia tuh di mirroring, yang berbeda itu tuh di tengah yang sini. Karena nanti tuh yang dihitung tuh sebenarnya yang sisi sininya. Kalau yang sisi sini dan sini tuh harus simetris. Kalau misalkan nanti didapat nggak simetris, itu hasilnya pasti salah. Karena sistem kerjanya itu tuh seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, untuk matriks M-nya kita ketahui matriks M-nya itu 2 0 0 0 2 0 002. Nah, begitu pula dengan matriks M, dia pasti selalu simetris. Kalau misalnya tidak simetris, hasilnya pasti salah. Ini kita soalnya kayak gini. Terus kita disuruh mencari soalnya tuh determinan dari cara penyelesaian solusi. Solution. Caranya pertama kita buat determinan dari matriks dikurang omega kali matriks M sama dengan 0. Solusinya itu cara hitungnya kayak gini. Untuk mencari modnya, natural frequency. Begini caranya. Hmm, Apa tadi? Determinan dikalikan matriks K dikurang omega pangkat 2 natural frequency terhadap matriks M sama dengan 0. Jadi sistemnya ini, caranya itu, saya buat notes sini, note kecil, biar paham konsepnya. Jadi caranya itu cara menghitungnya kayak gini. A1, B1, C1,
A2, A3, B2, B3, C1, C2. Nah, ini kita tuh hitung secara matriks kayak gini. Jadi kan setiap matriks-matriks itu dimasukkan ke kayak gini. Saya tuliskan contohnya determinan, aduh, nanti aja deh. Misalkan determinan yang atasnya 1000, yang awalnya kan ini 1000, yang ini 1000. Dikalikan kan dia N-nya berapa? N-nya 2 kan ya, 2. Itu omeganya di pangkat 2, jadi dikurang 2 omega kuadrat. Bisa aja omega 22, tapi kan kalau cara menghitungnya kan dia harus ke depan kan ya. Nah, selanjutnya matriks yang ke B, ini kan A1-nya nih, A1-nya, B1-nya gimana? B1-nya berarti minus 100 dikalikan dengan omega kuadrat kali 0. Omega kuadrat kali 0, 0 kan ya, jadi tinggal minus 1000. 1000. Terus ini 0, 0 kali 0, 0, 0 kali omega 0, 0. Kayak gitu cara kali matriksnya, paham kan ya? Terus selanjutnya minus 1000 dikalikan 0, 0 kali omega pangkat 2, minus 1000. Terus ini lagi nih, ini kan 2000, 2000 kali 2, um, sorry, 2000, sorry, ini kan dia ada pengurangnya ya. Jadi 2000 dikurang omega kuadrat kali 2. Jadi 2000 kurang 2 omega kuadrat. Terus 0 kali omega, omega kali 0, 0, 0, 0. Nah gitu sebenarnya cara hitungnya. Saya percepat ya. Ini 0, terus ini balik lagi. Karena dia itu adalah sebuah matriks yang benar, determinannya pasti dia selalu simetris. Ini 2000 kurang 2 omega 2. Nah, determinan matriksnya itu kayak gini sampai 0. Oh no, next page. Terus kita hitung nih cara kayak gini. Dikeluarin matriksnya, determinan matriksnya. Jadi lanjutannya ini ya. 1000 dikurang 2 omega kuadrat dikalikan dengan 2000, ini 2000, 2000 dikurang 2 omega kuadrat kuadrat. Jadi karena dia kuadrat karena dia kan 2 nih. Terus dikurang 1000 kuadrat dikurang 1000 lagi dikalikan dengan 1000 kali 2000 kurang 2 omega kuadrat sampai 0. Nah, kalau kita hitung dikeluarin satu-satu, maka untuk yang pertama itu hasilnya 2000 menjadi omega I dikali omega N itu 1:3:3. Kita dapat nih nilai omega satunya, langsung saya percepat ya. Omega 1 kuadrat itu hasilnya 99,03. Terus omega satunya itu kan tinggal diakarin menjadi 9,95. Nah, untuk frekuensi satunya itu rumusnya omega dibagi 2pi. Kan tadi dia itu untuk periode 2pi dikalikan omega. Kalau frekuensi dia dibalik aja sebenarnya. Jadi 9,95 dibagi 2pi hasilnya adalah 1,58 Hz. Dia jadi kalau frekuensi satunya Hz. Kalau periode 1 second, kalau nah, omega atau natural frekuensi radian per second. Terus untuk omega 2-nya, omega 2 yang ini kita dapat itu hasilnya kalau saya percepat ya 7707,48. Nah, ini kan omega 2 berarti kita akarin lagi nih. Akarnya omega 2 akarnya itu hasilnya 27,5
85. Ini radian per second. Terus untuk frekuensi duanya tinggal di ini lagi, omega, saya langsung tulis saya. Jadi 27,85 dibagi 2 pi. 2 kalikan pi hasilnya adalah 4,44 Hertz. Terus untuk omega 3. Omega 3 pangkat 2 itu hasilnya 1623,48. Omega kalau diakarin jadi 40,30. Oh my god, 40,30. Terus untuk frekuensinya, frekuensi 3 tinggal di ini lagi 40,30 dibagi 2 kali pi, hasilnya adalah 6,4 Hertz. Terus bagaimana cara kita menggambarkan mod 1, 2, 3? Caranya itu adalah kita menggunakan persamaan yang baru. Saya tulis keterangannya ya. To get the mode. Kita nggak tahu nih pergerakan bangunan itu ke kiri, ke kanan, atau ke kiri, ke kanan, atau ke kiri semua, atau ke kanan semua. Cara gini, to get mode shapes, itu tuh kita harus menyelesaikan persamaan di mana K dikurang omega kuadrat matriks M terhadap geser sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita selesaikan. Jadi kita tadi udah dapat frekuensinya berapa. Frekuensi itu rumusnya adalah omega dibagi 2 pi. Kan tadi sempat dia. Itu satuannya Hertz. Nah, untuk frekuensi 1 kita udah dapat nih. F1 tadi hasilnya adalah 1,58. F1 1,58 Hertz. F2 kita udah dapat hasilnya adalah 4,44 Hertz. F3 kita udah dapat hasilnya adalah 6,44 Hertz. Cara kita tinggal masukin. Jadi tinggal tadi matriks yang paling atas kan kita belum, ini yang kita nggak tahu nih omeganya berapa. Sekarang kita tinggal masukin omeganya. Omeganya kita dapat tuh yang mode 1 itu omeganya itu 99,03. Ini kan kita lihat nih ada dua kan hasil omeganya. Omega kuadrat 1 itu 93. Kalau omega doang 9,95. Kita ambil yang pertama karena dia pangkat 2 kan. Jadi untuk mempermudah kita masukin nih matriksnya. Untuk step pertama itu gini caranya. 1000 dikurang 2 kali 99,03. Jadi kita tinggal ganti doang nih substitusi yang ada omeganya. Jadi ini tinggal segitu doang sebenarnya, gampang banget. Minus 1000, 0. Terus yang ketiga ini minus 1000. Ini tinggal dimasukin lagi 2000 dikurang 2 kali 99,03. Terus di sini minus 1000. Terus di sini 0, di sini minus 1000 karena dia matriks yang sempurna tuh harus benar ini ya. Terlalu besar ini saya bilang. Ini dimasukin lagi nih, ini 2000 2 kali 99,0. Ini matriks pertama. Untuk shape pertama ini akan ada geser 1, geser 2, dan geser 3. Nanti ini jadi mode-nya nih. Kita bisa lihat arahnya kemana. Sampai 0, 0, 0. 0, 0, 0. Terus ini kan kita lihat kita ambil karena dia konstan, maka
kita ketahui kalau misalkan sudut ini itu tuh solusi dari em, alfa dari sudut geser, di mana itu tuh merupakan arbitrasi konstan, di mana alfa tidak boleh sama dengan nol. Jadi ini matriksnya kita udah dapet dari pertamaan yang tadi tuh equation paling atas yang ini nih, yang ini. Mod 1 yang alpha 1 dan lain sebagainya. Cara untuk mencari untuk ke mod 2 itu kita hapus equation yang di equation delete second equation dan kita masukkan matriks yang jadi matriksnya kita hapus. Kita tinggal masukkan persamaannya jadi 800, kita hitung terus kita delete yang atasnya, ya yang matriks 1000, terus ini untuk mod 1. Jadi kalau kita habis hitung dia dapat 800 minus 1000, 0, 0. Oh sorry, kita tambahin keterangan, eh, hapus equation kedua, terus jadikan sudut geser 1 itu sama dengan 1. Maka matriksnya kayak gini. 0, minus 1000, 1800. Jadi G1, geser 2, geser 3. Nah hasilnya itu 0, 0, 0. Terus kita keluarin lagi nih ininya. Ini dikeluarin dikalikan 8 yang kayak gini. Ini kali ini kali ini kali ini dan lain sebagainya itu kita tuliskan jadi 800 dikalikan 1 dikurang minus 1000 dikalikan sudut geser 2 ditambah 1800 dikalikan sudut geser 3 sampai 0 minus 1000 sudut geser 2 ditambah 1800 sudut geser 3 sama dengan minus 800. Maka kita masukkan lagi ke substitusi ke persamaan yang selanjutnya. 0 minus 1000, 0, 0 minus 1000, minus 1800, tinggal 2 kan yang bawah tuh berarti 2, 3, sama dengan minus 800, 0. Maka ini di solve tuh kita ambil yang 2 itu menjadi 0,8. Dan untuk mencari nilai geser 3-nya itu 3 sama dengan 1000 kita keluarin lagi dari matriks minus 1000 kali 0,8, kita ganti ini substitusi 0,8 ditambah 1800 sudut geser 3 sama minus 800. Jadi kalau dimasukin lagi sampai dapat ke bawah itu minus sudut geser 3 itu adalah 0,44. Terus jadi modal matriksnya itu untuk first mode, modal matriks itu tuh jadi gini, matriks pertama. Jadi beda ya, ini matriks pertama. Kalau yang gini tuh geser, kalau yang gini tuh modal matriks. Jadi pergerakan dari shape bangunan itu 1,0, 0,8, 0,44. Nih. Kalau misalkan kita gambarkan ini first mode-nya, first mode.
pada bangunannya jadi kayak gini. Yang atas kan satu, anggap ini satu di sini satu, terus lantai duanya itu 0,8 berarti di sini. Hmm, 0,8, sorry, terlalu tinggi. 0,8. Terus lantai satunya itu kan satu, dua, tiga. Lantai satunya itu 0,44 anggap sini. Nah, kalau ditarik garis lurus, nanti dia harus ngapain ini lurus ya? Aduh, nggak boleh miring kayak gini, harus lurus. Udah. Hmm, ngapain kayak gini? Nah, ini untuk geser setiganya, ketika itu dia 0,44. Ini 2, 0,80. Dan yang paling atas, geser satunya itu 1. Nah, ini tuh dia berarti untuk mode 1, si bangunan ini tuh dia bergerak yang paling atas tuh sejauh misal 1 mm, terus 0,8 mm, yang paling bawah tuh 0,4. Jadi mode 2 mode 3 itu bagaimana cara hitungnya? Sebenarnya kita bisa lanjut tapi sangat amat panjang. Mungkin saya akan lanjut minggu depan untuk mode 1 mode 2-nya, mode 2 mode 3-nya, karena substitusinya sangat panjang. Saya mau ngasih latihan tugas untuk biar bisa dikerjakan, karena harus paham dulu konsep awalnya. Saya mau ngasih contoh yang kayak ini biar berbeda bagaimana ya. Oke, I got it. Jadi kan yang sini saya udah jelasin ya, contohnya kalau misalkan ini kan dia single degree of freedom, karena dia satu kesatuan, cuman satu lantai doang. Kalau multi degree of freedom kan ada banyak eh, koordinat. Jadinya ini saya ajarkan bagaimana cara mencari natural frekuensi. Kita lihat natural frekuensinya tuh yang ini. Natural frekuensi yang ini omega akar dari K per M. Ini hasil dari ini tuh kita cari dulu K value dari masing-masingnya. Terus kalau ini tuh dia cuma mencari K1 dan K2. Dia tidak mencari um, natural frekuensi sama time periodenya. Jadi saya mau buat soal, bentar saya mau buat dulu soalnya latihan mana tadi ya. Karena kalau matriks yang tadi mungkin selanjutnya tuh bisa sampai 2 jam, jadi saya mau jelasin minggu depan aja. Hmm, contoh soal tadi mana ya? Saya mau ubah soalnya dulu bentar. Jadi kayak gini. Oke, ini latihan ya, mau diperhatikan latihan. Saya nanti langsung sharingnya. Latihan. Bukan latihan ya, tugas. Sebelumnya dinamika struktur udah ada belum sih tugasnya? Udah ada ya satu ya? Udah, Pak. Oke, ini berarti latihan tugas 2. Jadi kalau misalkan gimana ya biar bisa berbeda. Oke, ini ada two story. Mau yang gampang aja buatnya. Hmm, ini berarti um,
Kita buat EI total lantai 1, lantai 2 maaf. Lantai 1 dulu ya buatnya. EI total itu lantai 1. Ini untuk yang lantai 1 ya, dua-duanya. Ini cuman saya arahin, nggak usah deh biar nggak bingung. Ini untuk lantai 1, terus untuk lantai 2-nya itu top 10,2 kali 10 pangkat 12 Newton meter square. Terus untuk masanya yang ini M1, sorry M2. M2-nya, oke. M2-nya 8.000, M1-nya 10.000. 10.000. Ini ada U2, U1 dengan ketinggian 3,xx meter, 5,xx meter. Terus ini ada K2, K1. Ini XX ini berdasarkan 2 NIM terakhir. Paham kan ya maksudnya 2 NIM terakhir? Paham, Pak. Jadi kalau misalnya terakhirnya 25 berarti 3,25 meter, terus 5,25 meter. Oke? Nah, di soalannya adalah determine K1 and K2 for the frame. Terus soalan yang keduanya itu sampai soal kedua. Copy. Kalau copy. Soalan keduanya itu calculate the natural time period and natural frequency. Nah, yang jadi pertanyaannya, kan tadi ini kan ini digabungin nih dua soal yang ini, mana awalnya yang tadi. Ini kan dia cuma mencari nilai K-nya aja kan, K1 dan K2. Nah, bagaimana cara menghitungnya kalau yang ini? Caranya, kan dia ada masanya tuh. Untuk menjawab nomor 1 kan udah bisa kan pakai ini. Kalau untuk menjawab nomor 2 bagaimana? Caranya dari nilai K1 dan K2 ini kan kalian udah dapet. Dia kan K total tuh, jadi kalian pertama K1-nya ini tuh kalian bagi 2 lagi kayak gini. Jadi cara pengerjaannya tuh kalian tulis dulu lantai satu misalkan, sorry, bottom
story, bottom story. Jadi kalian mulai dari atas satu-satu. Jadi kerjanya kayak gini. Jadi kan tadi lantai satu misalkan 10.000 ya bawahnya 10.000 kilogram. Jadi kalian ngerjain dulu nih ke satu berapa. Tapi yang bottom itu dia menggunakan 3 kali EI. Tolong diingat untuk bottom dia menggunakan 3 dikalikan EI. Terus tinggal dikalikan 3 kali berapa tadi itu K-nya berapa, terus tingginya berapa, hasilnya berapa. Terus kalian lihat nih total key value-nya. Itu tuh dikalikan 2. Oh, boleh langsung deh tadi. Soalnya kan nih kalian langsung kan sorry maaf ralat. Kalian kan tadi harusnya tuh dia kalau nomor satu bagian A kan dia langsung dapat nih Newton per meter. Jadi kalian langsung dapat nih bagian Newton per meter karena kan yang A dan top dan bottom udah perhitungannya juga 3 kali dengan 3 kali EI untuk yang paling bawah dan yang atas itu 12 kali EI. Kalian langsung ngerjain ke bagian natural frekuensi. Jadi cara ngerjain gini, lantai top story atau bottom story, kalian cari omeganya berapa, K-nya berapa. Kan beda tuh K yang bawah sama yang K yang M-nya yang bawah tuh sama K yang K2 sama M2 tuh berbeda kan ya. Jadi kalian harus cari satu-satu untuk jadi nanti hasilnya ada 2 omega sama 2 time periode. Paham kan ya? Sesimpel itu cara pengerjaannya untuk soal yang ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum absen? Tadi kalau nggak salah ada deh. Syifa, Pak. Mohon maaf Bentar. belum absen, Pak. Tadi lagi di jalan. Iya nggak apa-apa. Bentar ya. Saya buka big dulu. Ada lagi yang belum absen? Daniel Kak. Bima, Pak. Oke. Bentar ya. 07. Untuk soalannya nggak usah agak susah dulu nanti biar lebih paham. Bentar. Absen. Daniel ada ya tadi ya? Daniel. Iya hadir Kak. Muhammad Bima tadi ada kan ya? Siap, hadir Pak Bima, Pak. Rian Renaldi, Muhammad Rian Renaldi. Oke. Syifa tadi ya? Pak, hadir, Pak. Wahyu. Ya, Wahyu Saputra. Oke. Jadi soalannya untuk multi degree of freedom sesimpel itu dulu. Kita bedainnya di bagian tinggi meternya aja. Sisanya sama, proses pengerjaan sama yang kayak tadi. Boleh on cam dulu. Ada yang ingin bertanya sejauh ini? Untuk multi degree of freedom. Boleh minta tolong on cam. Yang lain? Kalau misalkan tidak ada mungkin ini kan kelasnya jam 9. Kalau misalkan saya akhir 50 menit lebih awal, apakah keberatan rekan-rekan sekalian? Sisanya saya ngasih dalam bentuk tugas. Ikut arahan Bapak, Pak. Oke, makasih Mas. Yang lain gimana? Apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Oke. Nanti saya langsung upload terus maksimal pengumpulannya hari apa ya? Hari ini kali ya? Apakah ada yang tidak bisa mengerjakan hari ini atau membutuhkan 3 hari, 4 hari, 1 minggu? Jangan 1 hari. Jangan hari ini lah, Pak. Maunya berapa hari deadline-nya? Minggu, Pak. Oke. 1 minggu, Pak. It's hari Minggu. Oke, saya kasih waktu terakhir tanggal 1 Oktober. Oke? Ini gampang sebenarnya. Nanti kalau misalnya nggak tahu, nanyain aja. Jadi saya ngasih waktu, ini kan sekarang hari tanggal 24, 1 minggu, 7 hari, berarti tanggal 1 Oktober. Oke, deadline 1 Oktober ya. Kenapa? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ini langsung saya upload. Tolong on cam dulu yang lain. Minta tolong buat presensi. Oke, satu dan ini yang Wahyu berarti nggak ada kabar ya? Wahyu sama siapa nih?
Wahyu dengan Rian Renaldi. Mungkin kalau misalnya ada yang kenal, 2 orang itu boleh minta tolong untuk dikabarin, tolong hubungin saya kalau misalkan ada. Kedepannya juga kalau yang lain, kalau misalkan ada yang mendadak tidak bisa ikut, tolong kabarin saya secepatnya biar absensinya saya bantu. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi dan tidak keberatan untuk dari lebih awal, saya akhiri kelas malam ini. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih yang telah berpartisipasi untuk kelas dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.